mitra UMKM sudah berlangsung sejak lama nih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mitra dari PT Pos Indonesia sendiri beberapa UMKM diantaranya hampir semua pelaku bisnis online shop ya, termasuk juga kalau yang saya lihat di luar itu beberapa memang bergerak di bisnis penjualan industri makanan ya, jadi tidak menutup kemungkinan untuk berbisnis di bidang yang lain seperti halnya tanaman maupun kerajinan yang lain. Untuk tanaman sendiri dari Pos Indonesia lainnya sudah bekerjasama dengan Zilipin Pesona Anggrek di tahun itu sudah berjalan sekitar hampir 2 tahun, karena sebelumnya memang pengirimannya bukan melalui pos, tapi melalui kuliah yang lain. Alhamdulillah untuk sektor swasta kami dari BUMN support untuk pengiriman domestik maupun luar negeri. Untuk dari kami ambil contoh saja ya, sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dari Zilipin Pesona Anggrek yang di Lamongan. Itu pengirimannya menjangkau di seluruh pelosok Nusantara gitu. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke kita melayani. Untuk keperluan surat karantina pun kita juga melayani. Jadi semua yang bisa kami akomodir akan kami akomodir, dari sejak pick up, kemudian pencarian dokumen karantina, kemudian juga dari si pengiriman. Kemudian untuk sektor yang lain di helm itu sudah di tahun sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Kemudian juga untuk pengiriman ke luar negeri itu kami bekerja sama dengan Justip. Kebetulan mitra kami ada di Janden, Sinta Justip. Barangkali nanti dari rekan-rekan UMKM yang sampai dengan saat ini sebagai pelaku bisnis online dan mempunyai pasar ke luar negeri bisa kami akomodir. Untuk mitra kami yang di Sinta Justip sendiri beragam kirimannya dari kebutuhan rumah tangga sampai dengan makanan-makanan yang istilahnya kalau di luar negeri itu istilahnya karena kemampuan untuk lidah kita kan lidah orang Indonesia, jadi ketika ada di Jepang tetap menginginkan masakan-masakan yang dari Indonesia. Kirimannya bermacam-macam ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari hanya bumbu masakan itu juga dikirim dari Indonesia, dan sudah sekitar 2 tahun ini kita bekerjasama dengan pengiriman dari Sinta Justip, dan itu juga beberapa kota itu sudah, kalau di kami sebenarnya sebelum jadi menggunakan user dari Sinta Justip untuk pengiriman di luar daerah. Kemudian untuk di sektor pemerintahan kami juga seperti pengiriman juga. Yang untuk di wilayah Karanganyar ini dari sekian sektor pemerintahan yang kami kunjungi untuk sementara masih konsisten di Kota menggunakan media online pengiriman barang. Lalu sekalian yang kami hormati, jadi monggo nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku bisnis online maupun offline support untuk pengiriman, kami dari Pos Indonesia sendiri support di sesuai bidang kami, baik internal maupun secara eksternal melalui kiriman domestik maupun ekspor. Dari PT Pos Indonesia, Bapak ini nama kata yang satu aturakan. Terima kasih perwakilan dari kantor Pos Indonesia, industri dan juga penyedia produk Pak Bambang. Nah, Pak Bambang ini nanti biasanya bawakannya agak kocak-kocak gimana gitu, pokoknya asik lah ya. Dan ilmu yang akan dibagikan pastinya daging semua. Waktu kami persilakan kepada Pak Bambang.
Berikan tepuk tangan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena saya kecil saya begini. Ada di situ sudah berdiri tadi. Baik Bapak Ibu, kalau ditanya penjenengan sekarang ini punya usaha, usahanya sendiri, ada nggak yang kemudian juga punya usaha atau kerja kepada orang lain? Kerja untuk orang lain, jadi kerja di tempat orang lain. Bob Sadino pernah mengatakan, sekecil-kecilnya gajimu, tapi kamu itu bosmu. Nah, Bapak Ibu, saya awalnya itu ngajar mata kuliah kewirausahaan. Di mata kuliah itu saya kemudian diajari apa? Akhirnya saya ketemu, nah ini apa yang diajari affiliate. Saya ketemu, betul. Nah begitu affiliate, akhirnya saya menikmati dan keterusan sampai sekarang. Hasil saya tiap hari ada sayur. Nah Bapak Ibu, akhirnya kemarin ketemu Mas Dini di belakang, Mbak Yeni. Kenapa kemudian teman-teman tidak kita bagi ilmunya biar dia bisa jualannya sendiri dan juga affiliate. Nah inilah yang kemudian Mas Dini kita support untuk Shopee-nya kita gede ke, sales center TikTok-nya kita besarkan, dan saya sekarang sudah punya 3 akun. Karena sudah saya bedakan antara elektronik, kemudian food, kemudian satunya fashion. Bapak itu kalau ditanya produk tematik, kira-kira kalau Ramadan sampai Idul Fitri nanti, kira-kira yang tematiknya apa? Hah? Kue lebaran, apalagi? Belum? Apa lah Bu? Oh apa Mas? Sarung. Tepat. Bapak Ibu menghadapi Ramadan Idul Fitri, siapkan sarung, sajadah, mukena, hijab, kupluk. Itu nanti akan naik. Terus yang itu apa? Kurma. Menu-menu buka bersama, buka puasa. Itu tematik. Kalau sekarang misalnya mulai November, Desember, Januari, kira-kira apa? Kira-kira musimnya apa? Hujan. Jadi yang disiapkan apa? Yang dijual. Berarti kita pembicaraannya selesai ya. Jadi Bapak Ibu, ada produk-produk tematik yang itu setiap bulannya berbeda-beda. Bapak Ibu bisa mengikuti itu. Nah, bagaimana ketika mau jualan produk apa selain tematik yang bisa dijual? Kita bisa riset produk. Di antaranya kita bisa menggunakan kalau data, tapi bayar. Tapi penjualan akan tahu produk yang winning bulan apa itu kelihatan. Tetapi Bapak Ibu di top kreator yang dijual itu banyak sekali. Saya tidak menyarankan kalau Anda menjual produk yang penjualannya tinggi di top kreator. Kenapa? Kita kalah. Tapi juga jangan yang penjualannya rendah. Kenapa? Gak akan laku. Jadi memilih produk yang baik, tadi saya katakan yang pertama tematik, yang kedua rating tokonya 4 minimal. Tetapi karena kita teman-teman UMKM ratingnya belum segitu, ya kita berarti branding. Kita terus setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu, saya membuat konten publish itu 4-5. Dan TikTok, Shopee itu sudah merubah hidup saya. Tebak, saya sekarang bangun jam berapa? Tebak aja. Jam 3 enggak Bu, sekarang saya bangun jam 2. Jam 2. 1. Karena kalau sudah jam 6, anak saya yang umur 1,5 tahun udah berat saya sopo pakai. Karena kalau tidak gitu kan? Nah, makanya saya bangunnya mundur jam 2. Tapi tidurnya awal. Tidur awal bangun awal. Jam 9 tidur. 1. Karena kalau saya tidak tidur, anak saya belum turu. Sehingga rame. Akhirnya jam 9 tidur kabeh kalau matikan. Nah, bangun jam 2 itu ada filosofinya Bapak Ibu.
kalau kita tidur maksimal itu jam 23, jam 11 malam. Kenapa? Imun tubuh kita sudah ngedrop. Jadi Bapak Ibu maksimal jam 11 tidur. Wes gimana caranya tidur? Ben nanti bangun awal jam 2 dan jam 4 itu adalah proses peluruhan toksin. Jadi liver kita bekerja di rumah jam 2 dan jam 4. Itulah makanya saya bangun jam 2. Berdua sih laporan saya. Oke. Nah setelah itu Bapak Ibu kita, nah kalau dulu kan saya pernah ngomong nih, kalau posting produk itu jam 6 pagi, jam 9, 12, 35 di TikTok nggak ada kayak gitu. Di Shopee juga nggak ada kayak gitu. Coba lihat, jenengan bangun jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, jam 3 dini hari. Ada yang lagi live nggak? Ada. Viewernya banyak nggak? Banyak. Jadi bagaimana? Penjenengan mau posting jam berapapun monggo. Tetapi kalau ada mau pakai pengamatan, lihat di menu analitik. Di menu analitik itu bisa kelihatan kita itu viewernya tinggi itu jam berapa. Disitulah penjenengan posting. Oke, produk winning ya. Jadi produk winning itu adalah tadi yang saya katakan, kita mencari produk yang itu banyak dibutuhkan. Jangan yang paling tinggi dan jangan yang paling rendah, tapi yang tengah-tengah. Kemudian lihat produk yang banyak diminati apa. Selain menseru produknya penjenengan. Produk penjenengan tetap harus di-up terus-menerus. Nah, produk winning itu ketika penjenengan selama 2 minggu, produk yang banyak dibeli orang itu apa? Begitu banyak dibeli orang, besok bikin lagi Bapak Ibu. Bikin kontennya lagi. Payu, bikin lagi terus-menerus. Satu produk saya konten 30. Rahasianya apa? Suatu produk itu dia dikepung sama konten kita. Konten kreator top itu membuat paling cuma 1. Jadi kalau mereka dapat sampel, mereka cuma membuat 1. Selesai. Karena viewernya udah banyak. Tapi saya satu produk saya konten 30, saya posting tiap hari. Hari ini, besoknya sampai 30. Kira-kira kalau satu produk di konten cuma sekali sampai di konten sama 30, kira-kira akan lebih mudah diterima orang yang mana? 30. Jadi Bapak Ibu, oh ya, mas saya nggak pede di depan kamera. Kenapa? Kan penjenengan nggak halal. Kita kan halal membuat konten, nggak ada masalah. Dan coba lihat sekarang dibalik. Ketika penjenengan mau beli di marketplace yang tidak tampak muka dengan yang tampak muka terus-menerus, penjenengan mau pilih yang mana? Tampak muka. Kenapa? Percaya. Coba kalau cuma produknya diputar-putar terus begini, iki sopo sing dodol, kurang percaya. Tapi kalau tiap hari wajah kita tampil, oh iya jelas. Jadi ini adalah personal branding. Di TikTok, di marketplace, di TikTok sama di Shopee juga, Bapak Ibu, kita itu jualannya hard sell. Hard sell itu bagaimana? Mak-mak itu, penjenengan kalau jualan di pasar gimana? Dibeli, ini barangnya, gitu kan? Harganya murah, manfaatnya banyak. Jurus mak-mak. Kalau sudah di TikTok, sudah di Shopee, maka jurusnya tidak menggunakan soft selling lagi. Misalnya ini, produk ini sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Nah, itu dikurangi. Jadi kalau sudah di marketplace soft selling, tujuannya apa? Jualan bukan mendapat views banyak. Views banyak itu, menurut saya, kalau follower penjenengan masih kurang dari 600 atau TikTok, itu soft selling, dia mendapatkan follower yang sampai 600. Tapi kalau sudah 600, jualan. Dan jualannya, targetnya adalah uang. Ya, oke. Jadi ada beberapa. Sekarang TikTok sudah bisa, Shopee bisa, Facebook sudah Facebook Pro. Penjenengan jualannya di Facebook sudah ada linknya. YouTube juga sudah bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau saya punya satu konten, saya posting ke 4 sekaligus. Tipsnya,
posting dulu ke Shopee. Kenapa? Karena di Shopee ya, kalau misalnya sudah diposting produk masih di draft. Oh iya, jadi posting silakan langsung ke draft dulu. Masuk ke draft, produk aslinya, konten aslinya di delete, maka di Shopee ini hilang. Tetapi kalau di YouTube, TikTok, Facebook sudah di draft, produk aslinya, kontennya aslinya di delete tidak apa-apa. Maka saya lebih baik saya posting dulu ke Shopee, yang lainnya diposting juga di draft. Nah kalau sudah dipublish, filenya dihapus. Kenapa? Satu, tidak memenuhi memori. Oke, tidak memenuhi memori. Kelemahan kita kreator jualan digital itu adalah memorinya kedua. Betul? Dan baterainya cepat habis. Jadi masalahnya memori dan baterai. Oke, maka saran saya kalau nanti beli HP, saya memorinya besar internalnya, dan kalau beli memori eksternal yang besar juga. Oke, jadi tipsnya sekali lagi, masukkan ke Shopee dulu. Setelah publish, sekali lagi dihapus. Oke. Jadi penjelasan sebenarnya bisa masukkan dulu ke draft Bapak Ibu. Bikin konten banyak, nyetoknya punya aja. Oh iya, kemudian usahakan kalau saya pakai ini, baju ini, backgroundnya ini, bikin banyak, tetapi jangan diposting satu waktu. Dipostingnya hari ini satu produk, sama besok lagi. Diselani kemudian dengan produk yang lain. Kalau bisa backgroundnya beda, kalau bisa bajunya beda. Oke. Kenapa orang tidak bosan? Yang kedua, platform menganggap kita bukan duplikasi konten. Karena kalau duplikasi konten, kita bisa kena pelanggaran. Bapak Ibu kalau nanti mau tanya, boleh ya jalannya. Saya setiap Sabtu siang, saya dampingi teman-teman UMKM Bapak Ibu di Karanganyar. Kalau suatu saat gabung, monggo silakan. Isinya saya Q&A. Saya mungkin ngasih brainstorming dulu, kemudian yang mau tanya apa, kita berikan solusi. Gratis, orang bayar. Nggak perlu tak jajak. Oh ya, ketika penjenengan posting, usahakan punya tagline. Saya kalau ada yang lihat konten saya, kalau tagline saya apa? Reneo sakit tak bayar. Sudah makan, Reno saya tak bayar. Kalau saya nggak mau kayak gitu, sudah kurang Reno saya tak bayar. Jadi sudah jadi brand. Nah, usahakan penjenengan punya tagline. Bapak Ibu, kemarin kita udah punya rencana, penjenengan udah punya produk. Kalau saya dampingi teman-teman di Karanganyar itu kan sudah 20 tahun, masalahnya udah pulih, stres, apa masalahnya? Karena apa? Penjenengan kalau konsen ini fokus nih produksi. Selamat datang Pak. Waalaikumsalam. Nah, aku mau ngomong. Nah, kalau misalnya penjenengan gawe produksi, gak ngurusi branding, ngurusi penjualan, mesti moodnya itu orang itu. Jadi bagaimana, Bapak Ibu, tempatkan produk penjenengan di satu server saja, guni sopo gitu. Terserah, ini kan guni organisasi. Yang lainnya kita di situ. Nah laku, nah boleh dikirim oleh server itu atau yang punya produk, itu jauh lebih memungkinkan. Masih berapa lama Mbak? Sudah Pak? Ya, oke. Sambil nunggu Bapak BC Bupati. Oh gitu. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi, penjenengan masih ngurusi sendiri, kayaknya kecuali penjenengan punya admin. Nih, sing kopi serius kemana sudah mulai stres juga kayaknya. Nih, Mbak sama di sini. Nih, kopi serius nih. Terakhir sudah sama saya mulai stres, kayaknya mumet ngurusin kan misalnya ngurusin penjualan barang mumet. Bang ini juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tipsnya adalah
Penjualan produksi aja. Kemudian produknya itu letakkan di satu seller center. Nanti kalau pandu boleh dikirim oleh seller centernya siapa yang produksi atau dikasihkan ke produsennya. Bapak Ibu kalau nanti ngirim seperti itu sudah nggak perlu lagi ada label. Penjenengan di platform itu disediakan labelnya. Tinggal di download, di print, tempelnya, kasihkan ke kurir. Nggak perlu bayar lagi, nggak perlu ngomong-ngomong meneh, taruh tinggal ngomong. Sistemnya nanti akan berdeteksi. Jadi sudah seperti itu. Nah, biasanya 2-3 hari muncul. Kalau penjaringan seller center, uangnya atau juga afiliatornya biasanya setelah diterima dan 2-3 hari akan masuk ke kita. Bapak Ibu, cara kaya, cara kita memasarkan produk sekarang ini yang paling keren menurut saya, yang paling luar biasa adalah afiliator. Penjenengan kalau seandainya harus memelihara punya marketing, Anda harus gaji marketing, harus memberikan bonus. Terus bagaimana? Biarkan siapapun menjadi marketing, siapapun jadi marketing. Jadi Anda tidak perlu lagi berjualan dan orang lain berjualan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sedikit ini menjadi trigger. Nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Eka Purnama, luar biasa